Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Salam sehat untuk kita sekalian. Mari kita bersama-sama masuk di dalam pelayanan firman untuk minggu ini. Kita siapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, Bapa yang mengasihi kami, bersyukur kami dapat berjumpa kembali di dalam pelayanan firman Tuhan di hari Minggu ini. Dan tiba saatnya Bapa, kami hendak bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memerlukan Roh-Mu yang kudus menuntun kami, sehingga kami tidak saja menjadi pendengar ataupun pembaca Alkitab, tetapi kami dengan sukacita bertekun menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup bagi kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 8. Injil Markus pasal 1 ayatnya yang pasal 7 ayatnya yang pertama sampai 8. Demikian sabda Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk memegang." Saya ulangi, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang percaya lalu menjadi pelaku firman dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sudah berapa kebaktian yang Bapak Ibu ikuti hari ini? Saya yakin bukan saja di link Pok Kelapa Gading kan? Pasti ada banyak yang dapat kita nikmati dalam tanda kutip. Kita ikuti pelayanan-pelayanan kebaktian minggu. Bukan saja dari sini. Bukan saja pelayanan hari Minggu, tetapi juga pelayanan-pelayanan yang lain, kebaktian-kebaktian, ataupun juga banyak ayat yang sudah kita baca di hari ini saja, belum hari-hari yang kemarin. Itulah fenomena saat ini. Di media sosial atau di kehidupan kita sehari-hari sering kita dapat mengikuti berbagai pelayanan, termasuk juga kita seringkali mendengar, mengikuti perdebatan. Perdebatan bukan saja soal politik tetapi juga soal agama.
sangat terbuka dunia ini dengan perdebatan-perdebatan adu argumentasi. Termasuk juga ketika murid-murid Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi dalam bacaan kita. Rupanya Yesus mulai terkenal dan mulai menarik banyak orang, termasuk juga orang-orang golongan Farisi dan juga beberapa ahli Taurat. Dalam bacaan ini dituliskan demikian, mereka mengikuti Yesus, menemui Yesus. Dan pada saat itu juga mereka bertemu dengan satu peristiwa. Murid-murid Yesus makan, tidak cuci tangan dulu. Rupanya bukan saat ini untuk cuci tangan. Dan memang sebenarnya benar juga, mau dari mana saja harus cuci tangan. Ini bukan soal najis atau soal menjaga kesucian, tapi yang pasti dengan cuci tangan bersih, menghindari kuman-kuman. Nah, pada bacaan kita membaca bagaimana murid-murid orang-orang Farisi ini menanyakan, kenapa murid-muridmu tidak cuci tangan? Bukankah itu tanda bahwa mereka tidak menjaga kekudusan dan mereka membiarkan kenajisan? Karena kan bisa saja orang dari jalan kemana-mana bertemu dengan hal-hal yang najis. Dan ketika mereka makan, akhirnya yang dimakan itu pun juga menjadi najis. Termasuk juga soal alat-alat cawan dan juga kendi perkakas-perkakas yang dari pasar harus dicuci dulu. Kalau kita soal kesehatan, kalau dulu soal najis dan juga tidak najis. Masalah soal ketaatan kepada adat istiadat menjadi sorotan dari orang-orang Farisi. Dan Yesus tahu apa maksud mereka. Yesus menunjukkan pada kemunafikan yang saat itu ada di pikiran orang-orang yang bertanya kepadanya. Ketaatan kepada Tuhan bukan soal bagaimana mereka menjaga kekudusan dirinya semata, tetapi yang perlu diperhatikan bagaimana mereka ada di dalam keselarasan antara pemahaman tentang firman Tuhan dan juga perilaku hidup sehari-hari. Yesus tahu kemunafikan mereka. Oleh karena itu kalau kita baca pada ayat 10 sampai dengan 12, saya bacakan untuk kita semua. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya dan ibunya. Yesus tahu bagaimana orang Farisi seringkali atau orang-orang ahli Taurat saat itu seringkali berlaku munafik hanya untuk membela kepentingan-kepentingan sendiri. Yesus menegaskan bahwa kesucian atau najis bukan terletak pada ketaatan melakukan hukum, tetapi pada kejujuran. Perintah Allah kamu abaikan untuk memegang pada adat istiadat manusia. Yesus tidak bermaksud untuk menghapuskan adat istiadat itu. Tetapi Yesus ingin menegaskan bahwa kemunafikan itu harus dibereskan. Mereka seringkali beralasan untuk memberi persembahan kepada Allah
sehingga mereka tidak lagi memperhatikan orang tuanya. Untuk alasan-alasan karena mentaati hukum Taurat, mereka tidak lagi memiliki belas kasih. Untuk alasan-alasan mentaati hukum Taurat, tidak ada lagi keadilan. Ya, kita ingat cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Para imam lihat orang yang celaka, lihat darah, geser. Karena itu bisa membawa dia untuk tidak najis, membawa dia pada kenajisan. Jadi para imam orang Yahudi lewat, lihat orang celaka, tidak menolong karena takut najis, geser. Tetapi orang Samaria menunjukkan belas kasih. Atas dasar ketaatan, mereka melupakan kehendak Tuhan menunjukkan kasih. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, kadang-kadang kita tuh juga terjebak dengan hal yang demikian. Seringkali kita mudah melihat hal-hal yang sepele dan menjadikan sesuatu yang besar dan menjadikan sebuah persekutuan ada di dalam gesekan-gesekan. Untuk memperhatikan yang kecil-kecil, kita kemudian melupakan kuasa Allah yang besar. Ya, tidak banyak kita mendengar bagaimana orang berdebat tentang baptisan. Hanya cara baptisan saja melakukan perdebatan sedemikian rupa. Ini hanya soal cara percik atau selam. Semua terus berdebat. Dan juga ada banyak soal-soal keagamaan yang lain. Kita diingatkan oleh penulis Injil Markus bagaimana Yesus bersikap sebagai pribadi yang hidup utuh, manusia yang hidup utuh, menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan saja menjadi pendengar, bukan saja rajin share ayat-ayat Alkitab, berbagi ayat-ayat Alkitab, berbagi renungan-renungan, tetapi kita menutup diri bagi orang lain. Sering kita berlaku demikian ketika di gereja. Bagaimana kita mengatur pelayanan benar, mengatur pelayanan dengan baik dan benar, bagus, itu memang yang utama. Tetapi bagaimana juga kita ada di dalam kesaksian dalam kehidupan kita. Yesus menghendaki perilaku kita ada di dalam perubahan. Nats pembimbing kita menegaskan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri, menipu diri sendiri. Sama persis dengan ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Minggu ini kita diingatkan bagaimana kita menjadi pendengar dan pelaku. Hidup dan menghidupi firman itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam keseharian kita. Di saat pandemi ini, kita sering berdoa, bersyukur Tuhan untuk berkat hari ini. Dan di sisi lain, kita melihat banyak orang yang sulit mendapat berkat. Sudahkah kita juga berbagi dengan mereka? Berkati mereka Tuhan. Apakah kita juga menjadi saluran berkat bagi mereka? Di masa pandemi ini kita berdoa bagi mereka yang ada di dalam kesusahan-kesusahan mereka. Ditinggal orang yang mereka kasihi. Mereka ada dalam kesendirian. Dan kita mengatakan turut berduka cita. Tetapi kita juga sering kemudian
berbagi foto-foto, kisah-kisah yang kadang-kadang juga menyudutkan orang-orang yang dalam keadaan susah. Mendengar dan melakukan firman Tuhan harus menjadi kebiasaan yang terus kita bangun. Agar Allah juga terus menunjukkan kepada kita kasih-Nya. Kita bersama-sama berusaha menjadi orang-orang yang beriman secara utuh. Menjadi orang-orang yang beriman secara utuh. Untuk yang lain silakan, tapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita hadir, tidak membesarkan persoalan dan memperuncing persoalan-persoalan di media sosial, tetapi berbagi dengan sukacita, dengan ketulusan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan akan menolong kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena firman-Mu terus menerangi kami, agar kami dapat menjadi manusia utuh, menjadi pelaku firman-Mu. Jangan biarkan kami hidup dalam kemunafikan, tetapi dengan ketulusan dan kejujuran. Bersedia berbagi pengharapan dengan orang lain, karena Engkau telah memberikan itu kepada kami. Kami sadar seringkali kami hanya senang untuk mengikuti, senang untuk membagi firman-Mu, tetapi sulit rasanya untuk kami menjadi pelakunya. Ampunilah kami Tuhan akan sikap hal yang demikian. Tolonglah kami agar kami dapat menyatukan pemahaman kami dan dengan jujur menjadi pelaku firman-Mu di kehidupan keseharian kami. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk upaya kami semua bebas dari virus corona ini dan ada di dalam pemulihan. Kami mendoakan upaya-upaya pemerintah, upaya WHO untuk terus memutus rantai pandemi ini dan kemudian hidup di dalam tatanan yang baru. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami dalam upaya-upaya demikian, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Proses vaksinasi yang terus berlanjut, pemulihan ekonomi, penataan kembali apa yang selama ini telah harus terdiam oleh karena pandemi. Tuhan menolong kami untuk menghargai waktu dan juga mentaati protokol kesehatan sebagai bagian dari tatanan hidup yang baru. Kami berdoa ya Allah untuk gereja-gereja-Mu yang juga terus berusaha menjadi bagian dari pergumulan, terlibat dalam pergumulan bangsa ini. Kiranya Tuhan juga menolong kami semua untuk terus berupaya aktif di dalam pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan, menghadirkan pengharapan dan sukacita di dalam pelayanan yang kami lakukan. Kami berdoa ya Allah untuk saudara-saudara kami yang masih ada di dalam tekanan-tekanan oleh karena perbedaan pendapat, oleh karena ketidakadilan, oleh karena hukum. Kiranya Tuhan menolong mereka menguatkan setiap perjuangan yang mereka lakukan. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang dengan sakit mereka. Kiranya Allah sendiri yang terus memberi kekuatan kepada saudara-saudara kami, termasuk di dalamnya bagi jemaat kami. Kami berdoa untuk Bapak Theo dan Ibu Teni, Bapak Heri Sunardi, Ibu Kesia, Bapak Vence dan Ibu Yuliana,
Albertina Rompastoar, Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong. Kasih-Mu bersama dengan mereka ya Tuhan, menolong mereka di dalam pergumulan mereka. Demikian juga bagi anggota jemaat kami yang sakit namun kami belum mengetahuinya. Tuhan juga bersama dengan mereka. Mereka yang bergumul dengan hidup mereka, dengan keluarga mereka. Kasih-Mu bersama senantiasa. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena hari ulang tahun, baik hari ulang tahun pernikahan maupun hari ulang tahun kelahiran. Kami mendoakan saudara Riki Yeheskiel Manurung, Ibu Jelita Septiani Manurung, Saudari Christine Magdalena Maakewe, anak Yosua Alter Kalalo, Ibu Mudalif Kasodula Biro, Ibu MF Ance Sero, Bapak Stanley Ernst Brohet, Ibu Dr. Gigi Roslina Sitorus Borunainggolan, Ibu Emma Leonard Kumaunang Supit. Sempurnakan sukacita mereka dalam pertambahan usia. Berkat-berkat dan perlindungan Tuhan sediakan bagi mereka. Kami juga mendoakan untuk keluarga Bapak Pendeta Dr. Mastiu Hudson Kasodu, Bapak Pendeta, keluarga Bapak Pendeta Luther Swingli Raprap, keluarga Bapak Holomuan Pakpahan, keluarga Bapak Yohanes Sabaat, keluarga Bapak Yudi Pontonowu, keluarga Ibu Roida Hasoloan Hutapea. Keluarga-keluarga ini Tuhan mengenal apa yang menjadi pergumulan mereka, keadaan mereka. Lingkupi mereka dengan berkat-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan ada pada keluarga ini menopang mereka. Bagi yang lansia, bagi mereka yang ada di dalam usia produktif, kekuatan Tuhan terus berikan kepadanya. Kami juga mendoakan untuk anak-anak kami di tingkat pendidikan mereka masing-masing. Kuasa kasih Tuhan bersama dengan anak-anak kami, menolong mereka di dalam disiplin belajar. Kami percaya bahwa ada masa depan bagi anak-anak kami. Kami mendoakan pelayanan kami di tempat ini, rencana untuk rapat majelis, dan juga pelayanan di TK Rut. Kasih pertolongan Tuhan bersama dengan kami semua. Kuasa-Mu ada pada kami ketika kami menata pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami memasuki minggu yang baru dengan berkat-Mu Tuhan. Karena kami percaya dengan berkat dan penyertaan Kristus Yesus, kami boleh tenang menghadapi persoalan-persoalan di tengah dunia ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Allah yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, kebaktian ini berakhir. Tetapi kehidupan kita akan terus berlanjut dan kita dipanggil untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Kita berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Keesaan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan
Bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati lurus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.